Halo guys, aku sekarang lagi sama Kak Mahira, Hi, si hello cantik everyone. dari mana Kak? I'm from Bali, Lestar, Oh ya, Balitar. Kak. Nah, dia ini konten kreator, bukan konten kreator, konten kreator dan influencer juga yang kayak udah sukses banget asik. Iya. Dan udah punya berapa Kak followersnya? Followersnya nanti ditampilin di sini ya, jumlah followersnya. Dan kita mau tanya-tanya gimana Kak Mahira itu ngebangun personal brandingnya dia dari awal banget sampai sekarang. Awal mulanya kakak bangun personal branding itu karena apa? Honestly aku bangun personal branding since I was a senior high school. Tapi pas waktu itu tuh aku cuma tahu kalau bangun personal branding itu kita upload achievement kita di sosmed gitu. Udah kayak gitu doang gitu. Terus apa Ya, gimana? lanjut dulu. Iya. Lanjut. Oke. Terus Kira kakak ngeblank. enggak, terus Oke. aku ketika bangun personal branding itu aku sampai berada di titik kayak kenapa ya orang-orang tuh kok pandangannya ke aku tuh jadi negatif ke kayak aku dikira sombong, flexing kayak gitu. Tapi zaman dulu Belum ada pikiran. belum ada Belum kata ada. flexing ya, Oh iya, kayak iya. sombong kayak gitu. Terus aku eval lagi waktu aku kuliah kayak gitu. Apa yang salah dari aku bangun personal branding? Padahal aku tuh nggak ada niat untuk sombong atau flexing gitu. Ya cuman untuk branding aja gitu. Oh ternyata ada yang belum aku pahami kalau bangun personal branding itu bukan hanya share achievement kita, tapi personal branding itu tuh punya strategi dan kita harus memahami kalau bangun personal branding itu tuh kita harus memahami yang ada tiga komponen combinations. You need to understand that personal branding it is a combinations of your skills, experiences, and values. Jadi values itu tuh yang membedakan diri kamu dengan content creator atau orang yang lainnya kayak gitu. Itu yang harus masuk. Jadi bukan hanya achievement gitu. Karena pada dasarnya kan bangun personal branding itu tuh orang tahu kita siapa kan, bukan Betul. hanya dari achievement tapi kayak Betul. apa aja yang kita lakukan dalam sehari-hari atau secara konsisten gitu. Hmm. Berarti kayak harus ada keunikan dari diri sendiri. Ya betul. Makanya harus ada tiga combination tadi, bukan hanya Wow. satu. Tapi keren banget sih Kak. Tapi ada gak kayak tantangan yang kayak dari awal bikin sampai sekarang tuh kayak tantangan yang menurut kakak tuh kayak challenging? Itu apa? Of course pasti ada ya. Dari internal atau eksternal dulu? Dari internal dulu boleh. Internal Oh no, oke, dari internal. dari internal yang pertama adalah konsistensi. Konsisten ya, benar sih, Konsisten benar. itu tuh benar-benar menurut aku kayak challenging banget. Ada kalanya semangat kita tuh naik, ada skalanya semangat kita turun. Tapi bagaimana balik lagi ke diri kita untuk memanage energi ya. Kalau Benar. waktu tuh penting, tapi yang utama menurut aku sebelum waktu kita harus bisa memanage energi itu. Gitu. Dan cara untuk konsisten tuh pasti setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Itu kalau dari internal. Kalau eksternal, Kalau kalau dari eksternal. external, of course jadi persepsi orang ke kita. Contoh, aku yang dulunya pendiam, Iya. jujur aku pendiam loh dulu ya. Oh. Aku pendiam, terus orang-orang tuh kayak, Mahira ya udah dia hidupnya kayak stuck aja gitu. Dan ketika aku mulai merubah hidup aku dengan aku building personal branding, orang-orang tuh kayak jadi kayak kok dia jadi gini ya gini, akhirnya ada persepsi kayak Mahira sombong, flexing dan sebagainya gitu. Tapi itu yang membuat aku semakin percaya kalau ketika kita berproses menjadi sosok yang lebih baik, tuh pasti ada kalanya yang harus adaptasi itu bukan hanya diri kita, tapi orang-orang sekitar kita. Tapi balik lagi kalau kita konsisten, pasti persepsi orang juga pasti dia sedang menuju ke fase itu loh kayak gitu. Udah kan biasa aja gitu. Tapi pasti yang biasanya ngomong kayak sombong kayak gitu orang-orang terdekat atau orang yang kenal kita. Ya orang terdekat pasti Orang ya. terdekat kan. Tapi Iya. biasanya orang terdekat tuh yang kayak apa ya, bikin kita minder sendiri nggak sih Kak? Ya Kadang. karena Sometimes. gini, aku semakin bertambah umur semakin memahami kalau orang terdekat itu tuh akan menilai kita dari kita itu dulunya siapa gitu, bukan dari diri Setuju. kita yang berubah. Benar, Jadi benar, dia benar. menganggapnya ya kita tuh stuck di diri kita yang dulu gitu. Betul. Jadinya kayak pas kita kayak bikin perubahan alias bangun personal branding, mereka tuh kayak kok Apa sih kayak, kok gitu karena iya, mereka kan yang benar-benar. udah tahu fase kita dulu. Benar-benar sih, keren banget sih. Nah, aku mau nanya nih, apa hasil dari personal branding yang udah kakak bangun dari SMA? Ya, the opportunities, Ya, kayak the banyak opportunities and semuanya. opportunities, example bisa on stage with my role model. Oh, Ya, siapa tuh? Siapa tuh role modelnya?
Example Najwa Shihab, Wow, keren banget, terus guys. Manis Baswedan, my role model, Keren banget, keren banget. terus collaboration with brand Banyak banget ya, Kak. brand organizations, dan alhamdulillah udah punya ya penghasilan sendiri ketika aku SMA. Wow, keren banget guys. Berarti Kayak emang the power of personal branding itu tuh benar-benar kayak real. Kalian harus Bener. coba untuk building personal branding start from now. aku jadi semakin semangat pengen bangun personal branding Kak, sumpah. Iya, karena kan aku ngerasa aku nggak punya privilege ya. Aku dari daerah gitu kan, terus kayak ketemu orang-orang gede kayak aku siapa gitu. Betul. Tapi ternyata ketika kita berani untuk building personal branding, itu tuh secara tidak langsung akan membukakan pintu gede untuk kita dapat key opportunities itu. Dan kakak ngerasain itu sendiri. Yes, of course. I don't know. Wow. Tapi kayak aku pernah dengar istilah kalau misalnya kayak kita terlihat itu kita bakal apa ya, kalau kita munculin diri atau terlihat gitu itu banyak peluang yang akan datang ke kita. Bener, gini loh, coba bayangin nih, kalian punya potensi kan, punya potensi gede, punya bakat, tapi ya udah bakat kalian selama ini cuma kalian pendem aja karena kalian takut dengan persepsi orang gitu. Terus kalian ketemu dengan orang yang kayaknya bakatnya biasa aja gitu, tapi dia show up dari bakat yang biasa-biasa aja, dan pasti yang akhirnya akan dapat amazing opportunities itu tuh pasti orang yang bakatnya biasa aja tapi mereka itu show up gitu. Dan benar. dengan kalau kita punya bakat yang luar biasa tapi nggak show up, pasti juga akan kalah gitu. Dan Betul. nanti kita juga pasti akan merasa kayak ketinggalan, dia pasti ketinggalan juga sih gitu. Orang yang bakatnya biasa tapi show up itu pasti akan jauh lebih cepat bertumbuh. Wow. Tapi benar sih Kak, keren Iya nggak banget sih? sih, benar-benar banget. Dan aku kayak tapi nih Kak, ada satu hal yang kayak bikin kadang tuh orang jadi nggak semangat lagi bangun personal brand. Ada kayak, aduh ngelihat orang lain udah keren banget, tapi kita kok kayak sedikit banget yang apa ya, yang like, yang follow kayak gitu kan. Terus itu kan jadi kayak bikin kita, aduh kayaknya nggak semangat lagi gitu. nih, ngedown. Itu gimana cara ngatasin Kakak? Iya, aku juga pernah ada di titik itu. Dan aku rasa sekarang tuh cukup banyak ya orang yang kalau post story terus kalau dilihat-lihat dulu Oh iya, gitu. benar, Itu kan benar, kayak benar. menurutku kayak titik awal mulai kenapa orang tuh fokusnya ada di jumlah gitu, Iya, ada di benar. kuantitas gitu. Padahal kalau kita belajar lebih mendalam, sebenarnya juga sama-sama belajar ya, belajar mendalam terkait dengan personal branding kan ada 3 kombinasi itu gitu. Dan namanya bangun personal branding itu tuh nggak, keberhasilannya tuh nggak selalu diukur dari jumlah, dari jumlah oke. like, followers kayak gitu. Yang paling penting adalah impact sih menurut aku. Benar Jadi sih. setelah ada kombinasi itu, kita fokusnya dulu untuk awal-awal ya, untuk awal fokusnya kita ke impact aja gitu, ke kualitas dulu aja gitu. Pasti kualitas tuh akan ikut dengan sendirinya gitu. Baru nanti kalau kuantitas tuh kayak nomor sekian menurut aku. Pokoknya bangun dulu value kita, kualitas kita gitu. Nanti masalah like, followers pasti akan Ikut sendiri. Betul. Berarti dari awal niatnya tuh harus dilurusin ya, bukan karena pengen like atau followers, tapi kayak karena emang pengen show diri kita sendiri. Betul, dan salah satu cara untuk bisa mengurangi fokus ke itu, kurang-kurangilah melihat story kalian Benar. berkali-kali gitu. Benar-benar. Dan kadang suka ke ini juga loh Kak, kalau ngeliat orang lain, capaian orang lain udah segini, kita baru segini, gitu kayak bikin minder gak sih Kak sometimes? Ya of course, tapi yang perlu kita sadari adalah ya kita mulainya aja beda gitu. Iya, Makanya kalau nggak pengen tertinggal, nggak pengen nyesel, ya udah mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Apalagi ini kan udah bulan Agustus 2026, tinggal menghitung bulan lagi udah 2027. Tuh, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi guys. 5 bulan lagi itu udah 2027. Jadi depend on kalian start from now atau Nggak sama nanti gitu. Setuju banget. Wow, kayaknya ini ada Kayaknya mau ada mau ada acara sih. Kita mau pindah. Ya boleh, kita pindah dulu ya. Oke, pindah dulu. Guys, kita lanjutin yang tadi konten tentang personal branding ya. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Mahira. Kalau buat orang yang mau bangun personal branding itu, cara nentuin niche-nya itu kayak gimana? Well, pertama kalian harus cross check dulu di dashboard profesional atau di insight-nya itu, pengikut kalian tuh lebih banyak tuh di daerah mana, terus usianya berapa, itu akan
akan memudahkan kalian untuk kira-kira konten apa yang cocok dengan aku gitu. Tapi sebelum itu yang pertama pastinya kalian tentukan dulu minat kalian tuh ada di bidang apa gitu. Karena kalau kalian buat konten sesuai dengan apa yang kalian suka, gitunya itu kayak fun aja gitu, Iya, benar. enjoy, nggak beban gitu. Baru yang kedua tadi cek insight-nya untuk menyesuaikan. Itu aja sih. Terus untuk buat konten itu perlu trial and error. Oh, oke, benar sih. Jadi kalau misal konten kalian, oh aku udah buat konten nih udah riset audiensku usianya, tapi kalau belum rame gimana ya? It's okay, kita coba buat lagi. Baru nanti kalian analisis dari konten yang udah rame, mana bagian yang harus dipertahankan, dan dari konten yang nggak rame itu mana yang harus dievaluasi gitu. Gitu. Wow. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, berapa konten yang harus diupload dalam seminggu untuk pemula yang baru bangun konten, yang baru bangun personal branding? Honestly waktu aku senior high school aku nggak ada target. Tapi kalau waktu 2023 aku start untuk seminggu ya start untuk aku mulai bangun lebih konsisten lagi. Itu aku everyday aku Setiap hari buat Oke. konten sih. Tapi karena lama kelamaan nambah semester kan semakin sibuk kan, jadi akhirnya satu minggu at least aku 3 kali gitu. Dan kalaupun sekarang ditanya, sekarang lebih menyesuaikan ke pekerjaan aku yang lain juga gitu, tapi aku tetap ada target gitu, at least ya tadi seminggu 2-3 kali Oh, oke. gitu. Tapi tetap menyesuaikan aja sih. 2-3 kali ya sekarang ya berarti? Sekarang 2-3 kali, sama kayak waktu aku semester tua gitu. Wow, ya sih benar sih karena sibuk kan. Iya, ada yang dikerjain yang lain. Oke, terakhir nih Kak, terakhir. Les Apa pesan buat orang-orang yang lagi bangun personal branding atau lagi yang baru mau bangun, atau buat yang lagi ngebangun personal branding? simple reminder aja sih buat kalian yang starting building your personal branding on Instagram, TikTok, or any other social media. Mulai aja. nggak usah nunggu sempurna, karena kalau kalian nunggu sempurna, nunggu itu bla bla bla, nggak akan jadi gitu. Yaudah mulai aja gitu. Dan ingat, orang tuh nggak sepeduli itu sama kalian. Kalian mau upload konten yang fun, humor, apa, mereka nggak peduli gitu. Kalau mereka kayak ngejudge gitu, yaudah mereka bakal lupa gitu. Karena kan semua orang pasti punya masalah, punya urusan sendiri gitu, pasti akan lupa gitu. Ingat itu aja sih. Dan sekarang pun kita tuh tag kontennya bukan di ruang yang tertutup, kita lagi ada di cafe, dan lihat orang-orang tuh nggak peduli coy, ini aku ngomong kayak gini, ini adalah one of the proof orang-orang kayak I don't care, kayak kita nggak peduli, dan mereka juga nggak peduli juga gitu. Masih banyak ya Kak Mahira atas insight-nya. Thank you. I love you. Terima kasih. Nanti aku kasih cantumin Instagram apa ya di sini. Thank you. Karena kalian harus subscribe Kiara sih. Thank you. Tuh guys, dengerin. Oke, itu aja sih konten dari tentang personal branding. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman semua yang lagi ngomong personal branding. Well done.